Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan perjalanan sampai hari ini. Ini sungguh hal yang sangat luar biasa. Dan rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Faisal Yusri, pemuda dari Biren, Aceh yang sedang melaksanakan keliling Indonesia dalam tema Kelana Jelajah Negeri. Dan alhamdulillah juga hari ini saya sudah bersama dengan seorang penjelajah dunia yang sangat luar biasa. Kalau kita kembali sedikit ke masa lalu, 2013 saat pertama sekali saya punya keinginan untuk mengelilingi Indonesia, beliaulah menjadi inspirator saya sehingga perjalanan ini makin kuat untuk melakukan mimpi saya dalam mengelilingi Indonesia. Cuman di sana 2013 saya waktu itu masih kuliah, 2018 baru selesai, 2019 kita keliling Aceh, dan 2021 kita baru bisa melaksanakan keliling Indonesia karena 2020 pandemi Covid. Dan alhamdulillah hari ini dengan senang hati saya disambut baik oleh beliau yang telah memberikan kesempatan untuk kita bersilaturahmi. Om JJ. Iya. Terima kasih banyak Om. Sama-sama. Ya, ini sungguh sangat istimewa nih buat saya nih dalam perjalanan mengelilingi Indonesia bisa berjumpa dengan idola saya sendiri. Luar biasa Om. Terima kasih banyak banyak Om. Sama-sama. Ya mungkin Om bisa menyapa sedikit rekan-rekan Kelana. Ya. Sekarang kita ada di kaki Gunung Merbabu. Kaki Gunung Merbabu. Jadi ini safe house tempat kita istirahat. Nanti kita jalan lagi, gabung Pak Imran nanti terus. Saya juga yang keliling lah. Jadi untuk teman-teman yang senang berkeliling, senang menjelajah, silakan jelajahi negeri ini. Negeri kita bagus, negeri kita indah, banyak yang kita bisa belajar dari sebuah penjelajahan. Penjelajahan itu tidak hanya sekedar kita melihat budaya yang berbeda dengan budaya tempat kita lahir, tapi penjelajahan itu sebuah proses pematangan diri, sebuah proses untuk lebih tahu diri kita, sebuah proses untuk kembali memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia dalam itu. Ya, memanusiakan manusia itu sebenarnya yang sangat dibutuhkan ya Om. Ya untuk saat ini kadang-kadang kita yang di otak itu kan hidup mencari selalu harta. Iya benar-benar. Harta. Banyak orang kumpul uang sampai wah mungkin jauh di atas saya lah ya, puluhan miliar, tapi dia lupa untuk menikmati hidup sendiri. Iya benar-benar. Ketika dia sudah tua, dia mulai mau berpikir pensiun, baru mau mulai menikmati, udah banyak sakit. Jadinya saya sampaikan juga. Jadinya uangnya ya habis untuk rumah sakit. Iya benar. Dan kita nggak perlu nunggu jadi orang kaya untuk explore itu. Gitu. Sekarang kita punya uang 100.000, ya gunakan 100.000 ini untuk jalan-jalan yang cukup aja. Iya. Toh kalau masih bujang, yang penting ada bensin, bisa makan, bisa lihat-lihat. Iya kan? Iya benar. Syukur-syukur kita bisa nabung, punya lebih. Iya. Semakin banyak kita ini kumpulin, ya bisa jalan. Dan usaha penting, doa juga penting, digabungin. Benar-benar. Nah, jadi itu rekan-rekan. Artinya kalau untuk melakukan perjalanan ini kita tidak harus kaya. Ya, jangan tunggu jadi orang kaya. Jangan tunggu jadi orang kaya. Tapi maksimalkan kesempatan yang ada. Maksimalkan kesempatan, maksimalkan kemampuan. Iya. Misalkan ya kita dengan buat di YouTube atau apa, Iya. kita jago motret, kita jual filmnya, kita jual foto-foto yang indah-indah, majalah juga perlu, ya kan? Iya benar. Terus banyak orang tanya sama saya, jadi keliling dunia itu habis berapa? Ya habis banget. Lalu maksudnya orang kaya, yang enggak juga, saya keliling dunia bukan sebagai orang kaya, tapi di jalan kita berpikir bagaimana kita tetap survive, bagaimana kita tetap bisa bertahan. Tanpa satu, yang penting kita jangan cheating, kita jangan merugikan orang lain. Iya. Kita jangan jujur aja lah di jalan gitu kan. Jadi pintu-pintu akan terbuka. Buktinya Bung Faisal udah berapa lama kan
1 tahun lebih. 1 tahun lebih Iya, gitu. udah 1 tahun lebih ini perjalanan. Padahal kalau kita ingat uang waktu berangkat nggak akan nyampe ya. Wah, sangat sedikit dong. Mungkin baru 1 bulan udah pulang, buktinya udah 1 tahun itu contoh. Iya benar. Itu satu contoh. Jadi saya ngobrol bukan berdasarkan ya Kang Dedi aja sekarang katanya udah punya duit, mobil segala macam bisa ngomong gitu. Ya enggak juga. Saya bicara berdasarkan pengalaman. Iya. Saya bukan orang yang terlalu banyak teori, saya praktisi. Apapun yang saya dapat itu ya di jalan. Iya. Saya meninggalkan Indonesia dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah. Sampai di Eropa saya bisa bicara bahasa Inggris di depan orang, Iya. dan dibayar Dengan bahasa Inggris. dengan bahasa Inggris yang sudah bagus. Karena di jalan kan kita belajar. Iya benar-benar. Makanya itu yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kita diberi otak. Iya. Ya belajarlah terus sampai kita nggak bisa belajar, maksudnya ya udah di end of the day kita udah meninggalkan dunia ini. Iya. Selama kita masih bernapas, jangan pernah berhenti belajar dengan siapapun, karena itu akan menjadi bekal kita untuk menjalani apalagi di jalan. Jalan itu kan unpredictable itu sesuatu yang kita nggak bisa duga. Jalan yang sama bisa berubah-ubah, kan? Jadi mungkin aja besoknya misalnya ada ban pecah atau ada ini, tapi ketika kita enjoy, kita menikmati apapun yang terjadi, itu tanpa disadari kita semakin pintar. Misalnya ban pecah, ban pecah di Indonesia enak kan, ban pecah. Tinggal tunggu ada kop lewat atau enggak, lepasin bannya, tegang tambal di mana-mana ya nggak? Dekat-dekat ini ya. Nah misalnya kita ban pecah di tengah gurun, kalau kita bicara di luar di Atacama, Iya. ya mau belajar. Nggak ada bengkel sana. Nggak ada bengkel. Belajar di tengah gurun, jangankan bengkel, rumah aja nggak ada. Iya iya iya. Jadi ya udah belajar. Kita pecah ban, belajar. Mungkin katakanlah kita perlu waktu 5 jam untuk benerin ban. Kedua kali kita udah ngerti kan? Udah pernah. Udah bukan 5 jam lagi, mungkin 4 jam. Iya benar. Ketiga kali, akhirnya ketika ban pecah udah bukan masalah. Sesuatu yang tadinya masalah, contohnya ban pecah tadi, jangan dihindari. Dihadapin, diselesaikan, cari solusi. Semakin kita banyak menghindar, kalau ada persoalan kita menghindar bukan diselesaikan, semakin kita tidak pintar. Kita tidak mencari masalah, tidak ada satu manusia pun yang ingin punya masalah. Tapi kalau misalnya ini masalah dengan kendaraan ya, masalah teknis, masalah di jalan, Iya. jadi dihadapin, diselesaikan, dihadapin. Semakin hari semakin pintar. Akhirnya kita kalau tidak ada pernah punya masalah, karena apapun masalahnya kita tahu bagaimana solusinya. Udah pernah dihadapin, udah pengalaman ya. Nah, itu. Nah, Om, ini di belakang kita ini ada penjelajah ini. Ini Simple sahabatnya ya. Simple. Sahabatnya Om JJ ini di belakang kita ini udah berdiri tegak ini. Nah, bisa diceritakan, Om? Ya ini motor yang saya pakai. Iya. Setelah yang pertama hilang, dia penggantinya. Wah, udah pernah hilang motornya. Ya. Motor yang sama hilang, Om? Seperti ini. Iya. Yang pertama hilang di Belanda. Di Belanda. Jadi diganti, ini dikirim dari Indonesia, lalu dari Belanda keliling terus sampai Trans-Siberia. Di Rusia itu Trans-Siberia sampai di Vladivostok, terus nyebrang ke Pulau Sakhalin, pulau milik Jepang dulu yang sejak Perang Dunia diduduki oleh Rusia. Kemudian dari Sakhalin masuk ke Jepang, ke Pulau Hokkaido. Dari Hokkaido turun sampai di ujung selatan Jepang, dari Shimonoseki ke Korea Selatan, kemudian dikirim ke Kanada. Nah dari Kanada mulai start Amerika. Benua Amerika. Saya benua Amerika 2 tahun ini. 2 tahun. 2 tahun dari naik sampai di ujung utara, di kutub utara, dari Prudhoe Bay semua zigzag sampai di ujung selatan, di Usaya, lalu ke kutub selatan, kemudian ke Selandia Baru, ke Australia, kembali ke Wah, luar biasa ini. Tadi di Amerika aja 2 tahun ya, Om? Ya. Ngapain aja 2 tahun Om di sana? ya bertualang. Kebetulan. Luar biasa. Sama dengan saya bertanya, ngapain aja dari Aceh ke sini 1 tahun? Sama menikmati. Ya, Menikmati. menikmati, bersyukur, mensyukuri. Nah, kalau Faisal kan Om ini di Indonesia. Kalau di Indonesia ini kita masih masih lancar dengan bahasa. Terus kita masih paham tiap-tiap daerah. Nah, kalau di luar negeri itu Wah, sekarang mah udah modern. iya, Perlu takut. Kita pakai Google Translate.
Dan orang kan ketika kita sendiri dia juga akan mendekati kita, dia lihat semua orang sendiri, nomornya aneh, datang. Lalu ya kalau kita ngobrol pakai Google aja. Iya. Kita nggak ngerti bahasanya, dia juga mungkin nggak bisa bahasa Inggris kan. Iya benar-benar. Jadi sama menggunakan translate. Iya, untuk translate ini dia juga. Dan manusia itu makhluk sosial. Maksudnya dia akan mencari jalan untuk berkomunikasi. Iya. Jadi jangan sampai bahasa menjadi kendala. Karena banyak kendala di jalan lebih sulit dari sekedar hanya bahasa. Tapi kendala apapun jangan takut, lalu ada solusinya. Nah itu dia. Jadi Itu ini. nggak perlu kita khawatir, takut untuk karena semua masalah pasti ada solusi. Cuman kita nanti kan ada kadar-kadar yang solusi terbaik, solusi yang baik tapi kurang dikit, sampai solusi yang udah. Nah ini, jadi selalu ada. Tinggal kita nanti bagaimana. Iya. Nah jadi satu hal berarti yang paling yang paling berat yang beliau rasakan ini kehilangan motornya, Ya. kehilangan teman perjalanan. Nah itu waduh. Ya, Gimana rasanya itu ya? Waduh, itu benar-benar ya. Karena kan motor itu udah bukan sekedar kendaraan yang kita bawa kita. Iya. Motor kan udah jadi kawan, jadi sahabat. Makanya kan motor saya bersih karena sebagai sahabat, cara berterima kasih saya bersih. Nah, Nanti Bung Faisal juga pasti dibersihin. nah jadi motor saya itu kotor karena bukan karena sebenarnya ya, bukan karena ada beberapa rekan-rekan penjelajah, kalau nggak kotor nggak terlihat seorang penjelajah gitu. Nah, bukan karena itu juga sebenarnya, tapi karena memang ya sekedar dibersihkan ya apa yang bisa aja, tapi tidak benar-benar menjiwai. Nah, tapi setelah ngobrol sama Om JJ ini kayaknya memang harus benar-benar jadi sahabat saya itu. Jangan hanya sekedar menunggang. Iya benar-benar. Tapi berteman. Kita punya benang merah. Iya. Coba dah bedakan nanti kalau motor udah dibersihin terus kita mulai itu beda. Kadang-kadang kita mungkin dianggap orang normal, orang gila ya. Iya benar. Orang normal tuh bukan orang normal juga, mungkin orang di luar rider lah. Kalau rider yang ini pagi sering dia ngobrol sama motornya. Iya benar-benar. Pas lagi katakan di hutan, di mana sendirian, terus tenaganya lagi nanjak kok dia kurang, kita usap-usap, kamu kenapa lagi lemes ya? Oh, udah bentar lagi nyampe nih, wah tenaganya tiba-tiba kayak yang ini, percaya nggak percaya. Jadi bukan hanya sekedar motor ya, Om? Bukan. Tapi memang teman baik. Dan kita punya benang merah, punya hubungan, Oh gitu. punya ini, dan itu penting. Iya benar. Itu penting untuk perjalanan jauh, itu penting. Kalau kita cuma motor untuk sehari-hari oke lah ya, itu pun kalau ada lebih bagus karena tidak ada motor rusak tiba-tiba rusak, Iya. kecuali listrik. Bisa mendadak. Kelistrikan itu bisa sekarang tidak ada masalah, besok pagi bermasalah bisa. Iya iya. Tapi kalau yang mekanikal itu nggak ada. Langsung taunya jebol nih, nggak ada. Sebelum jebol itu dia pasti memberi tanda-tanda, ya suara, ya asap, ya apa. Nah ini yang perlu kita kenali. Iya. Misalnya kalau ada suara tek, ya apa ini? Apa nih? Kita mulai dari apa nih? Mungkin yang tadinya kita lari kencang kita kurangi. Kalau kita nggak ngerti ya ada bengkel. Atau juga bengkel juga nggak yang menghabiskan terlalu banyak juga. Apalagi kita ke bengkel, bengkelnya lihat seneng di endorse kan. Iya. Iya. Jadi yang penting nggak usah khawatir dulu, nggak usah dulu bertanya. Banyak hal itu lebih sulit ketika dipikirkan daripada ketika dikerjakan. Lebih berat dipikirkan ya. Iya, dipikirkan tuh, waduh kayaknya berat banget. Nanti kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Terus, dan yang paling sulit adalah start. Iya. Memulai. Langkah pertama itu saya rasakan. Iya, begitu kita udah mulai, kita udah di jalan, pintu-pintu terbuka. Iya. Nah, disinilah saya saranin untuk rider-rider, kita begaju bajingan zaman dulu nggak ada masalah. Dulu itu sesuatu yang kita nggak bisa habis. Kalau kamu bajingan, kamu brengsek, nggak apa-apa udah. Cuman ketika kamu mau, wah saya mau jalan jauh. Ketika itu kepikiran, nah berubahlah. Bukan berubah tidak jadi bajingan, tapi berubahlah untuk bisa bermanfaat bagi manusia. Iya. Itu berubah. Kan tidak dengan jadi tiba-tiba yang jadi orang baik, dan bukan itu yang dimaksud. Yang penting hati kita itu mau bermanfaat.
ketika di jalan kita menemukan teman-teman baru, itu teman-teman baru akan selalu terbuka. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak disukai gitu. Katakanlah kan dalam perjalanan itu, si itu nih, kita nggak usah tutup, buka pintunya, tutup aja. Karena kita tahu dia troublemaker gitu, kita nggak mau ada masalah, tukang bermasalah yang diterima kan gitu. Iya. Tapi ketika kita sebaliknya dari jauh-jauh hari udah diundang, ditunggu kedatangan kita. Kita jangan pernah meminta-minta, oh tolong ya saya boleh tinggal sini, enggak. Tapi pintu sendiri akan terbuka. Dan itu tidak hanya berlaku di Indonesia, di seluruh dunia. Berlaku juga ya? Sama ya. Nah, makanya di tiap negara juga ada orang-orang seperti itu. Orang-orang yang gila, dalam arti yang positif, banyak. Iya. Dan jangan pernah kita underestimate sama seseorang, jangan pernah memandang remeh seseorang. Karena mungkin orang itu adalah orang yang nanti akan bantu kita. Jadi siapapun dia tetap kita hormati. Nanti kalau dia memang adalah orang-orang yang tidak bisa dihormati, ya udah kita tetap menghindar. Oke. Nah rekan-rekan, jadi kalau di luar itu banyak banget orang-orang terbaik-terbaik gila. Nah saya sendiri juga di perjalanan Om sering kali disebut sebagai orang gila. Sering itu. Bahkan keluarga saya sendiri juga begitu. Ini padahal baru 1 tahun. Sementara Om JJ ini 2 tahun itu di Amerika ya. Awal berangkat pertama itu tahun berapa Om? 2006 sampai tahun? Misinya sampai 2015, 9 tahun. Tapi saya pulang ke Indonesia sekali dan sekitar 2 tahun di Indonesia. 2 tahun di Indonesia. Jadi kurang lebih hampir 7 tahun lah di sana. Iya, 7 tahun betul. Itu dengan misi? Right for Peace. Right for Peace. Jadi dari Indonesia untuk dunia. Misi perdamaian. Misi perdamaian maksudnya bukan kita ngomong soal perdamaian. Saya bukan berpidato bahwa perdamaian itu bagus, tidak. Tapi didedikasikan. Jadi perjuangan saya selama survive di jalan, yang dirampok lah, yang ditembak, dirampok di satu daerah. Tembak lah, ditembak juga di Afghanistan lah. Jadi itu semua didedikasikan untuk perdamaian dunia. Ditembak, dirampok. Kalau kita di sini mungkin ya dibegala mungkin ya Om kalau di Indonesia. Nah cuman ini kalau di Indonesia Om terutama di daerah Sumatera, ini biker-biker di daerah Jawa ini mereka banyak mempertimbangkan. Ada nggak tip Om agar kita bisa melewati yang memang jalur itu ya jalur rawan gitu? Pada prinsipnya siapapun mereka manusia. Iya, benar. Sejahat-jahatnya penjahat, dia pasti punya jiwa baik. Iya. Sebaik-baiknya orang tetap ada sisi buruk. Jadi seburuk-buruknya orang tetap ada sisi baik. Sebaik-baiknya orang tetap ada sisi buruk. Jadi yang penting adalah kita datang, tadi yang saya udah bilang, kita menjelajah untuk menikmati kebesaran Sang Pencipta. Jadi ya udah namanya kita mau menikmati, ya dikasih yang jahat kita santai, dikasih yang baik kita santai. Kita dikasih yang jahat, orang jahat, lihat orang gila sendirian naik motor, orang ini. Tadinya mau jahat ini mikir, lihat, aduh, sepatunya udah bolong ini, apa yang mau saya kerjain? Iya, benar. Ya udah tadinya kan baik gitu kan, ya udah malah diajak kopi kan. Jadi intinya nggak perlu khawatir lah, nggak perlu khawatir. Yang penting kita nggak menantang siapapun, juga tidak menantang alam, karena kita itu menjelajah bukan untuk menaklukkan. Salah besar kalau orang bilang, oh Kang JJ sudah melakukan Siberia. Wah, siapa saya? Kita melakukan Siberia. Saya pernah lewat Siberia, iya. Pernah menikmati pemandangan Siberia, iya. Tapi tidak pernah saya